Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Legi Gustiawan dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Angkatan 2018. Nah, pada materi pembelajaran fisika pada hari ini kakak akan membahas tentang kalor dan perubahan kalor. Nah adik-adik, pernah nggak sih adik-adik ketika memegang gelas yang berisi air panas, tangan adik-adik juga ikut terasa panas? Nah, hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari gelas ke tangan adik-adik. Jadi, apa sih itu yang dimaksud dengan kalor? Nah, jadi kalor adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Atau dengan kata lain, kalor merupakan panas yang berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Nah, biasanya kalor ini dinyatakan dengan satuan Joule. Nah, kalor ini juga memiliki rumus yaitu Q besar sama dengan M kali C kecil kali delta T atau perubahan suhu. Nah, untuk adik-adik ketahui, 1 kalori itu adalah 4,2 Joule dan 1 Joule adalah 0,24 kalori. Nah, itu yang selanjutnya yaitu kalor jenis. Adik-adik sudah pernah nggak mendengar istilah dari kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis diartikan juga sebagai kemampuan untuk suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Nah, masing-masing benda pastinya memiliki kalor jenis yang berbeda-beda dan satuan kalor jenis adalah Joule kilogram derajat Celcius. Nah, untuk rumus dari kalor jenis itu sendiri, rumusnya itu C kecil sama dengan Q besar atau kalor per massa zat dikali perubahan suhu. Materi selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor biasa disebut jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan dari kapasitas kalor adalah Joule per Kelvin, yang dimana kapasitas kalor sama dengan Q besar per perubahan suhu, dan ketika dijabarkan menjadi C sama dengan massa kali kalor jenis. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Nah, pernahkah adik-adik berpikir bagaimanakah tentang proses pematangan pada air? Lalu bagaimanakah apakah yang terjadi sehingga membuat air tersebut yang tadinya dingin menjadi mendidih? Tersebut terjadi karena adanya panas atau kalor. Kalor dari kompor merambat ke panci dan dari panci merambat lagi ke air, sehingga dalam proses tersebut menjadikan air yang dingin tersebut menjadi mendidih. Dari contoh yang telah kakak sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perpindahan kalor merupakan suatu kalor atau panas yang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu bagaimana cara kalor tersebut dapat berpindah? Nah, kalor atau panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran merupakan perpindahan kalor atau panas melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya ketika kita memanaskan besi dengan dibakar. Nah, berdasarkan daya hantar kalor tersebut, kemudian kita dapat membagi daya hantar dari konduksi. Yang pertama yaitu daya hantar konduktor. Konduktor merupakan zat yang mempunyai daya hantar kalor yang baik. Contohnya baja, besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Yang kedua yaitu isolator. Isolator merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor atau panas yang kurang baik. Contohnya kertas, kaca, kayu, dan plastik. Yang kedua yaitu konveksi atau aliran.
Perpindahan kalor atau panas yang terjadi secara konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Nah, perpindahan kalor konveksi akan dapat terjadi karena perbedaan dari massa jenis zat. Peristiwa perpindahan konversi dapat kita pahami di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Misalnya, hal tersebut terjadi pada angin darat dan angin laut. Sistem vertikalisasi udara dan untuk mendapatkan udara yang lebih dingin dalam ruangan, maka membutuhkan pemasangan kipas angin atau AC. Yang kedua yaitu pada zat cair karena perbedaan massa jenis zat. Misalnya, pada pemanasan air dan pada sistem aliran air panas. Kalor yang selanjutnya yaitu radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor atau panas secara radiasi atau pancaran merupakan perpindahan kalor tanpa melalui suatu zat perantara. Contohnya ketika kita siang hari kita keluar rumah. Nah, ketika kita berada di bawah terik matahari, kita akan langsung badan kita akan langsung terasa panas. Nah, itu contoh dari radiasi tersebut. Mungkin itu saja materi pembelajaran fisika tentang kalor dan perpindahannya pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Dadah.